إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 24 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masjid ini, Masjid Khadijah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dan tema ini bertemakan seindah doa istri Fir'aun. Yang pertama,
Poin dari tema ini adalah asas pengambilan tema ini. Dari manakah diambilkan tema ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-11. Dan surat ke-66 ayat ke-11 inilah asas dari pengambilan tema ini, seindah doa istri Fir'aun. Ayatnya berbunyi, wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Dan Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika ia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Para ikhwah, inilah yang dimaksud dengan doa istri Fir'aun, yaitu beliau berdoa, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Inilah doa istri Fir'aun. Dari inilah tema kita angkat, seindah doa istri Fir'aun. Sesudah kita mengetahui poin pertama, asas pengambilan tema ini, maka kita ingin mendudukkan dulu siapa yang dimaksud dengan istri Fir'aun. Siapa yang dimaksud dengan istri Fir'aun? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Dan sedikit berbicara tentang keistimewaan dari Asiyah. Di dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan beberapa keistimewaan dari Asiyah, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamina Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebaik-baik, atau terjemahannya yang paling tepat, wanita yang paling terbaik sealam semesta. Karena di situ ada khairu. Khairu artinya akhyaru, artinya paling baik. Ini dalam bahasa Arab namanya sighatut tafdhil. Sighat tafdhil, atau dalam bahasa Indonesia namanya
Guru bahasa Indonesia tahu ini. Kata komparatif, kata yang membandingkan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan kepada kelebihan atau paling. Kata sighatut tafdhil atau kata komparatif, jika setelahnya adalah jamak, maka menunjukkan kepada mubalaghah, yaitu paling ter. Makanya terjemahannya yang paling bagus adalah wanita yang paling terbaik sealam semesta. Seperti misalkan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar? Akbar adalah sighatut tafdhil dari kabirun. Kabirun artinya besar, akbaru artinya lebih besar. Kata lebih besar setelahnya ada jamak. Al-kabiratu jamaknya al-kabairu. Maka apabila lebih besar setelahnya ada jamak menjadi paling terbesar. Ini semua penekanan yang harus Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian ketahui agar masuk menghujam ke dalam hati. Oh, ternyata memang syirik adalah dosa paling terbesar. Makanya mengobati kesyirikan lebih difokuskan dalam dakwah dibandingkan mengambil kekuasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dakwahnya bukan mengambil kekuasaan. 23 tahun dakwah beliau senantiasa hafilun, penuh sibuk dengan mendakwahkan tauhid, menghilangkan kesyirikan, karena dia adalah dosa paling terbesar. Maka siapa saja kelompok yang sibuk dengan pengambilan kekuasaan tidak akan berhasil untuk mendakwahkan Islam. Tetapi dakwah dimulai dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang selamat dari golongan umat ini, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Imam Malik rahimahullah berkata, lan yasluha amra hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Perkara umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan apa yang dilakukan terbaik oleh generasi pertamanya. Kembali kita ke permasalahan kita. Khairu, wanita paling terbaik sealam semesta. Siapa mereka? Disebutkan di sini 4, yaitu Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asyah istrinya Fir'aun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Musa al-Asy'ari nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah ibn Qais, dan beliau termasuk dari seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Sa'id terkenal dengan kunyahnya, seperti Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya. Di sini terdapat pelajaran, jadilah manusia yang senantiasa yang dikenal darimu hanya kebaikan.
Kapan kamu mati, maka orang-orang mengenang hanya kebaikanmu. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Yang telah sempurna dari para lelaki banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali, sering sudah saya sebutkan selama sekitar 3 harian saya berada di sini, apabila ada peniadaan kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Lihat, ini peniadaan kemudian pengecualian, dan tidak sempurna dari para wanita kecuali, maksudnya yang sempurna hanya ini, khusus ini, yaitu Asiyah istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran. Kemudian yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadla Aisyata 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan sarid, makanan yang paling favorit di tengah orang Arab pada zamannya, dibandingkan seluruh makanan. Berdasarkan hadis-hadis tadi, kita ambil 5 wanita paling termulia sealam semesta. Yang pertama Maryam bintu Imran, Khadijah, Fatimah, kemudian Asiyah dan Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tersebut terjadi khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat, manakah dari 5 orang tersebut yang paling mulia. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita dari seluruhnya adalah Maryam, dan wanita yang paling terbaik dari seluruhnya juga Khadijah. Di sini para ikhwah, seakan-akan kalau boleh kita katakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, akan tetapi semuanya memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh lainnya. Seperti misalkan antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Khadijah, beliau adalah penolong agama Islam, penyokong dakwah, pembela dakwah di zamannya, yang tidak mungkin dilakukan oleh Aisyah karena Aisyah pada waktu itu belum lahir. Sedangkan Aisyah memiliki keutamaan dibandingkan Khadijah, yaitu beliau afqahu nisa'il alamin, wanita yang paling paham agama sealam semesta, yang tidak mungkin dimiliki oleh Khadijah. Jadi semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Dan sering saya ucapkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Asiyah, kita kembali kepada tema kita, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Ingat, namanya Asiyah, bukan Aisyah. Beda antara Asiyah dengan Aisyah. Salah satu keutamaan dari Asiyah adalah bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang kekal
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dalilnya mana? Para ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan penyebutan Asiyah di dalam Al-Qur'an. Dan itu akan disebut selalu sampai hari kiamat. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Itu akan selalu disebut sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Musnad dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Fir'auna autada limra'atihi arba'ata autadin fi yadayha wa fi rijlaiha, fakana idza farraqa anha dhallalatha al-malaikah faqalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin, fakashafa laha an baitiha fil jannah. Artinya Abu Hurairah bercerita bahwa Fir'aun mengikat istrinya dengan 4 ikatan. Ada yang mengatakan 4 ikatan tersebut seperti disalib, 2 tangannya diikat, kemudian kakinya diikat. Ada yang mengatakan tidak seperti disalib, akan tetapi 2 tangannya diikat, kemudian ada palang untuk 2 kakinya diikat. Ya, nanti kenapa diikat saya akan ceritakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan apabila kemudian diikat, setelah itu dijemur di bawah matahari. Apabila sesudah diikat, maka datang malaikat menutupinya. Kemudian setelah itu Asiyah berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini salah satu keistimewaan dari Asiyah imra'atu Fir'aun di dalam hadis-hadis yang sahih. Lihat lagi hadis riwayat Imam Hakim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanat imra'atu Fir'aun tu'adzibu bisyams fa idza insarafu anha adhallatha al-malaikah bi ajnihatiha fa kanat tara baitaha minal jannah. Tadi saya lupa menerjemahkan hadis sebelumnya, bahwa ketika setelah berdoa maka kan minta rumah di surga. Setelah berdoa maka diperlihatkan untuk Asiyah rumahnya di surga. Diperlihatkan untuk Asiyah rumahnya di surga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga bercerita, istrinya Fir'aun senantiasa selalu disiksa, dijemur di bawah matahari. Jika orang-orang yang menyiksa tersebut pergi dari dia, maka para malaikat akan menaunginya. Kenapa tidak datang malaikat ketika Asiyah lagi dijemur oleh musuh-musuhnya, ketika masih ada musuh-musuhnya? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Agar dia berdoa. Pertanyaan saya, kenapa para malaikat tidak datang menaunginya ketika masih ada musuh-musuh Asiyah, bala tentaranya Fir'aun yang menjemurnya? Siapa yang bisa menjawab? Agar semakin tersesat tentara Fir'aun. Tidak. Begini, ketika
tentara Fir'aun pergi, kemudian Asia ya mendapatkan naungan dari malaikat, kenapa sebelum tentara Fir'aun ini pergi belum datang naungan malaikat? Karena jawabannya enak banget, tentara Fir'aun dinaungi. Paham maksud saya? Ya, pergi dulu mereka, nggak boleh dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Taib. Hadis itu sahih menurut Imam Hakim dan disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian lihat perjuangan istri Fir'aun lagi. Disebutkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Abu Rafi' rahimahullah berkata, wattada Fir'aunu limra'atihi arba'ata autadin thumma ja'ala ala batniha arahan azimatan hatta matat. Artinya Fir'aun mengikat istrinya dengan 4 ikatan, 2 di kedua tangannya, 2 di kedua kakinya. Kemudian Fir'aun meletakkan batu besar di perutnya sampai mati. Ini siksa Fir'aun terhadap istrinya. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa beragama pasti akan diuji. Tidak ada orang yang beragama kecuali akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman dan mereka belum diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang mereka jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Ini sekitar tentang cerita istri Fir'aun. Cerita istri Fir'aun. Kalau kita buka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tafsir dari ayat tadi, surah At-Tahrim ayat 11, bagaimana tafsirannya? Saya akan membukakan 3 kitab tafsir. Tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian tafsir As-Sa'di. Apa yang kita bisa ambil dari 3 tafsir tersebut? Jadi poin yang pertama adalah asas pengambilan tema ini, yaitu surat At-Tahrim ayat 11. Poin yang kedua, keutamaan Asia, istrinya Fir'aun alaihassalam, dan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari keutamaan beliau tersebut. Kemudian yang ketiga, sekarang yang kita lakukan pembacaan tafsir dari ayat tersebut. Saya bacakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Wa hadza mathalun darabahu Allah lil mu'minin annahum la tadurruhum mukhalatatul kafirin idza kanu muhtajina ilaihim. Dan ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk orang-orang beriman, bahwasanya orang-orang beriman tidak akan membahayakan terhadap mereka meskipun berkumpul dengan orang-orang kafir jika orang-orang beriman membutuhkan untuk berkumpul dengan mereka. Ya, kalau perlu maka tidak mengapa, dan keperluan diukur oleh syariat. Karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ana bariun min kulli muslimin ya'ishu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang
tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak mengapa perumpamaan ini tujuannya oleh Allah adalah Kita baca lagi tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 28, orang-orang beriman tidak diperbolehkan mengambil orang-orang kafir sebagai kawan dekat dan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu apapun kepadanya kecuali orang-orang yang kalian takuti dari mereka sesuatu. Ya. Kalau seandainya ada sesuatu ditakuti, maka pada saat itu ada kebutuhan untuk bergaul dengan mereka. Lihat sekarang penjelasan dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ulama tafsir di kalangan tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Fir'aun a'ta ahli al-ard. Fir'aun adalah makhluk bumi yang paling zalim. Wa ab'adahu, dan paling jauh dari Allah. Fa wallahi ma darra imra'atuhu kufra zawjiha. Demi Allah, maka tidak berbahaya kepada istrinya meskipun suaminya kafir. Hina ata'at rabbaha, ketika dia taat kepada Rabbnya. Lita'lamu anna Allah hakamun adl, agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. La yu'akhidhu ahadan illa bidzambih. Nah, ini penting, ini faedahnya, bahwa seseorang tidak akan diambil dosa, dicatat sebuah dosa kecuali dosa yang dia lakukan. Asiyah bersama Fir'aun. Fir'aun orang kafir, bahkan bukan hanya sekedar kafir, dia mengaku Tuhan. Asiyah di bawahnya, di bawah naungan Fir'aun, di bawah kuasa Fir'aun. Meskipun demikian, maka Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha adil. Allah tidak menulis dosa atas Asiyah. Ya, ma dharra imra'atu kufra zawjiha. Tidak berbahaya bagi istri Fir'aun meskipun suaminya kufur. Kenapa? Ini pelajaran penting, bahwa seseorang tidak akan ditulis dosa kecuali atas dosanya. Persis seperti firman Allah di dalam Al-Quran, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Sebutkan dalam surah An-Najm ayat ke-39. Dan ayat ini, An-Najm ayat 39, sedikit membicarakan masalah fikih. Mazhab Syafi'iyah dengan ayat ini menyatakan bahwa seluruh amalan tidak bisa diberikan kepada orang lain, pahalanya tidak bisa ditransfer kecuali yang ada dalilnya. Ya, seperti misalkan amalan membaca Al-Quran. Tidak bisa seorang anak baca Al-Fatihah, baca surat Yasin, kemudian dia berikan kepada bapak atau ibunya atau kerabatnya yang sudah meninggal pahalanya. Bahkan kadang-kadang nyumbang ke masjid 5.000, tolong bacakan Al-Fatihah. Disebutkan namanya, telah menyumbang fulan bin fulan 5.000 rupiah untuk bapaknya, mohon dibacakan Al-Fatihah. Sedekah 5.000 diumumkan satu masjid. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak sampai, berdasarkan hadis ayat ini, An-Najm ayat 39, itu faedah fiqhiyah dari ayat ini. Wa anna laysa lil insani illa ma sa', dan bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman
yang menunjukkan hal ini, bahwasanya seseorang tidak diambil dosa kecuali atas dosanya sendiri. Allah berfirman, la taziru, habis itu waziratun wizra ukhra. Artinya dosa tidak ada yang menanggung, seseorang tidak ada yang menanggung dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Surat Fatir ayat 18. Ini faedah menarik dari tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap cerita Asiyah, ya. Dan kita sudah niatkan tadi membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Imam As-Sa'di. Apa saja yang kita bisa ambil dari hal itu? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sekarang Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Bayan li Ahkamil Al-Bayan, apa tafsir Al-Tabari? Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari namanya. Terkenal di tengah kaum muslimin, namanya saya lupa, Al-Bayan atau apa gitu. Beliau mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat sampai kepada Ibnu Abi Bazzah, Al-Qasim bin Abi Bazzah. Al-Qasim bin Abi Bazzah bercerita, lihat bagaimana perjuangan mempertahankan akidah. Dan di sini pelajaran bagi kita semua, bukan hanya untuk para wanita, akan tetapi untuk lelaki dan perempuan. Bagaimana beratnya memperjuangkan akidah. Kanat imra'atu Fir'aun tas'al man ghalab. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, senantiasa bertanya, siapa yang menang? Maksudnya antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan tukang sihirnya Fir'aun. Siapa yang menang? Sering bertanya seperti itu. Fayuqal ghalaba Musa wa Harun. Lalu dijawab, yang menang adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka istri Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Fa arsala ilaiha Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengutus pasukan dan memanggilnya, membawanya ke hadapannya. Faqalat, unzuru a'zama sakhratin tajidunaha, fa in madat ala qawliha fa alquha 'alaiha, wa in raja'at an qawliha fa hiya imra'atuhu. Maka Fir'aun berkata, wahai pasukanku, cari gunung yang paling tinggi yang kalian dapati. Kalau seandainya dia masih mengucapkan seperti yang dia ucapkan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa, maka lemparkan dia dari atas. Dari atas gunung yang paling tinggi dilemparkan. Kalau wa in raja'at, kalau seandainya dia kembali dari perkataannya, dia tarik lagi ucapannya, an qauliha fahiya imra'atuh, maka berarti dia masih sebagai istri Fir'aun. Falamma atauha rafa'at basaraha ila sama fa absarat baitaha fil jannah. Ketika mereka mendatangi gunung tinggi tersebut, maka akhirnya Asiyah mengangkat kepalanya ke langit. Lalu dia melihat rumahnya di dalam surga. Famadha ala qawliha, maka dia tetap mengucapkan sebagaimana yang dia ucapkan tadi, sebuah keyakinan teguh. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku telah beriman kepada Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Wan tuzi'a ruhuha, lalu dicabut ruhnya. Sebelum dilempar dicabut dulu ruhnya. Wa ulqiyatis sakhratu ala jasadin laisa fihi ruh, maka akhirnya dilemparkan dari atas dan menimpa batu menimpa jasadnya, atau jasad menimpa batunya di atas jasad yang tidak ada ruhnya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah sampai akhir hayat. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka turunlah para malaikat memberikan kabar gembira, jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Apa makna jangan kamu takut, jangan kamu sedih? Kita murojaah pelajaran sebelumnya. Angkat tangan. Yang belum pernah datang ke sini dari yang angkat tangan. Yang belum pernah melihat saya di TV, di YouTube, belum pernah, baru sekali ngelihat saya. Angkat tangan. Belum pernah, Pak? Belum pernah. Tahu jawabannya, Pak? Apa pertanyaannya tadi kita? Lupa saya. Ya, apa maksud ketika Allah berfirman jangan takut dan jangan bersedih? Sering tuh Pak di dalam Al-Qur'an. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa maksudnya, Pak? Bapak menjawab, saya kasih hadiah minyak wangi. Enggak tahu. Jazakallahu khairan. Jawaban yang sangat indah. Begini seorang yang tidak tahu. Jangan sok tahu, karena para ulama mengatakan qaulu la a'lam nisful ilm. Ucapan tidak mengetahui itu adalah setengah ilmu. Ya, ini kadang-kadang baru tumbuh jenggot beberapa lembar. Kayaknya haram gimana ente? Silakan Pak ambil. Minyak wangi dari saya hadiah. Enggak bayar, Pak. Ya. Bapak rumah di mana? PSN. Ya. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Jazakallah khair. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa maksudnya? Angkat tangan. Ya. Ya. Murojaah dulu. Wah, benar-benar murojaah itu. Tidak takut maksudnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Liyahnikal ilm. Semoga engkau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begini orang-orang yang beriman, kokoh keimanannya. Dan ini pelajaran menarik. Kalau itu tadi Asiyah mempertahankan akidahnya, maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktekkan ini. Ada praktek-praktek yang menyimpang dari agama, kalau kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan dunia. Maka bagi kita, enggak. Saya lebih taat kepada Allah. Ya, kenapa? Karena saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih kalau taat kepada Allah. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang di sini di kota Makassar, pedalaman Sulawesi Selatan apa? Apa? Paling ujung. Layar. Selayar. Ya, pokoknya paling pedalaman situ. Datang dia ke Makassar. Anda jualan baju, atau jualan material, atau jualan makanan. Orang datang dari kampung ke kota untuk membeli barang. Dia datang, kalau sudah datang per 3 bulan. Kalau datang membeli barang kita di toko, hampir setengah dari barang kita dia beli. Belinya dalam keadaan cash tanpa ngutang. Cuma masalahnya dia datang pas hari Jumat lagi imam naik ke atas mimbar. Bapak kalau jadi pedagang itu pilih mana? Sholat Jumat atau melayani pedagang? Pembeli. Cash. Langsung beli barang setengah toko dibeli sama dia. Kemudian
datangnya per 3 bulan. Kalau tidak dilayani, Pak tunggu ya Pak, habis subuh, habis Jumatan nanti. Enggak, dia akan pindah ke toko lain. Pilih mana? Pertanyaan saya, Jumatan atau melayani pembeli? Jumatan, yakin? Ya, para ikhwah. Ada lagi yang licik, suruh istri yang jualan, Ustaz. Itu licik gaya-gaya Yahudi. Ya. Kalau seandainya istri yang jualan, belinya harus perempuan. Karena memang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang jelas, begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempertahankan akidah, mempertahankan yang halal, meskipun kadang-kadang dapat sedikit dunia. Karena memang ukuran kita bukan dunia. Ukuran kita adalah bagaimana selamat masuk surga di akhirat. Sebagaimana istrinya Firaun, Asia. Ini berarti kita ambil pelajaran yang selanjutnya, bahwa dari kisah Asia mempertahankan hukum Allah mendatangkan kebahagiaan dan husnul khatimah. Itu pelajaran menarik. Lihat Asia radhiyallahu anha alaihi salam. Beliau tidak meninggal dalam keadaan dilempar, terkena sakit, enggak, dicabut dulu nyawanya, ruhnya. Baru setelah itu meninggal. La khaufun wala hum yahzanun. Jangan takut, tinggalkan yang haram, jangan takut. Lawang orang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah. Bagaimana orang yang ingin keluar kepada maksiat dan ingin bertobat dari yang haram? Paham maksud saya? Jangan takut. Ya, Ustadz, nanti kalau nggak menipu, nggak mau oplos, memalsukan, nggak mengurangi takaran timbangan, rugi. Maka saya tantang orang-orang yang seperti ini. Anda untung berapa dari mengoplos, memasukkan, kemudian menipu, kemudian mengurangi takaran timbangan? Untung berapa di dunia? Itu para koruptor yang sekarang di penjara, untung berapa? Korupsi terbesar di Indonesia berapa triliun? Ada yang suka baca-baca politikus? Ada? Berapa? 6,7 triliun. 6,7 triliun dibanding surga sedikit. Sangat sedikit. Pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan numatti'uhum qalilan. Itu pun 6,7 triliun dikejar-kejar Interpol, makan nggak bisa. Ya, mau nonton golf nggak bisa. Dan semisalnya. Nggak tenang hidupnya. Coba dahulukan syariat Allah, dijamin surga. Yang surga paling rendahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang masuk ke dalam surga yang paling terakhir. Paling terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah." Masuk engkau ke dalam surga. Ketika dia masuk, dikhayalkan kepada dia surga annaha mal'a, surga penuh. Kemudian dia kembali kepada Allah, ya Rabb, kaif waqad akhadhan nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim. Ya Allah, bagaimana aku bisa masuk surga? Orang-orang sudah mengkapling surga, mengambil tempatnya masing-masing di surga, penuh surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulil jannah. Masuk engkau ke dalam surga. Kemudian Allah berkata, tamanna. Lihat, 3 huruf ini. Tamanna, yang artinya berangan-anganlah. Penghuni surga paling terakhir, paling rendah derajatnya di surga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya berangan-angan. Angan-angankan yang dia ingin dapatkan. Tamanna. Maka Anda ketika ada di dalam hati Anda bergejolak, saya pilih ini taat kepada Allah, tapi sedikit dunianya, bahkan mungkin gak dapat. Saya pilih ini tidak taat kepada Allah, tapi dunianya besar. Maka ajukan yang kanan, yang taat kepada Allah. Ingat tamanna, kita disuruh berangan-angan. Silahkan engkau angan-angankan apa saja yang ingin engkau akan dapatkan.
Makanan, minuman, pakaian, rumah, transportasi, apa saja, tamanna. Hatta idza inqata'at umniyatuh, sampai ketika angan-angannya habis. Angan-angannya habis, Allah mengatakan, ya fulan, tadzakkar kadza, tadzakkar kadza, yadhkuru umniyatahu. Wahai fulan, ingat ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan, ini belum kamu angankan. Ditolong oleh Allah untuk mengangankan yang belum ada di dalam pikirannya. Hatta idza inqata'at bihil amani, sampai habis seluruh angan-angan kebaikan yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza lak, itu milikmu, wa asyaratu amsalihha, dan 10 kali lipatnya lagi. Belum selesai. Walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Yang 6,7 miliar tadi diinjak-injak dengan jempol, apalagi yang cuma ecek-ecek, mengoplos bakso dari bukan daging sapi, daging tikus. Sudah tikusnya capek nyarinya, untungnya tidak seberapa, dosanya iya. Ya, harus yakin, Pak. Kita ini berhadapan dengan zat yang Razzaq, yang memberi rezeki, yarzuqu marratan ba'da ukhra, marratan ba'da ukhra, yang memberi rezeki tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak Adam, ibnu Adam, "Lau anna awwalakum wa insakum, awwalakum wa akhirakum fi sa'idin wahidin, thumma sa'aluni kullu wahidin minkum, a'taituhu mas'alatahu wala yanqusu dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahru." Wahai anak Adam, kalau seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya berkumpul dalam sebuah tempat, setiap mereka minta satu-satu, aku akan langsung kasih kepada mereka satu-satu pada saat yang bersamaan dengan permintaan yang berbeda-beda. Dan itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadza la yanqusuhu syai'un, ini jangan dianggap bahwasanya berkurang kuasa Allah, tetapi itu adalah perumpamaan yang menunjukkan bahwa tidak berkurang sama sekali kuasa Allah. Begitu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asiyah, beliau senantiasa percaya dengan janji Allah dan terbukti. Sebelum meninggal diperlihatkan surga, sebelum meninggal dicabut ruhnya, dilempar, beliau sudah tidak ada ruh di dalamnya, tidak merasakan sakit. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil lagi penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, faqauluha, nah ini sekarang detil kepada doa, seindah doa istri Fir'aun. Kita bicarakan doanya sekarang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faqauluha, dan ucapan beliau, Rabbi bnili indaka fi baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-ulama'u ikhtaratil jar qabla ad-dar, yaitu Nabi Asiyah memilih tetangga dahulu sebelum membuat rumah. Nah, ini pelajaran ketika kita ingin membuat rumah, pilih tetangganya dulu. Lihat tetangga dekat masjid tidak, sebelum membuat rumah. Ikhtaratil jar qabla ad-dar.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qad warada syai'un min dzalika fi haditsin marfu', dan telah terdapat riwayat akan hal itu di dalam hadis yang diangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, di sini terdapat pelajaran. Kata-kata Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, dan tentunya ini boleh dibaca doa kita. Ya, doa minta rumah di surga. Ya, nanti ada faedah di sini. Kita ingin kupas doa ini satu-satu dulu. Kata Rob sering dipakai di dalam Al-Quran, memakai kata-kata ketika berdoa Rob. Seperti apa para ikhwah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di depannya kata Rabbana. Yang lain lagi apa? Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi. Yang lain lagi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran. Rabb semua. Ada yang lain? Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Perhatikan ayat ini. Ini sedikit menyimpang. Ini penyakit saya dalam kajian begini, Pak. Ada ayat lewat di kepala saya, kemudian ada faedah, saya menyimpang jauh, nanti baru kembali lagi. Perhatikan enggak antum? Ya? Tapi insya Allah ada faedahnya. Lihat tadi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 126. Ini faedah menarik, terutama di zaman sekarang. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri mana itu? Mekah, negeri yang aman, dan berikan kepada penduduknya dari buah-buahan. Para ulama mengatakan di sini yadullu ala ahammiyatil amn, lianna Ibrahim alaihissalam talaba minallahil amna qabla rizq wala ya'ti rizq illa bil amn. Di sini terdapat pentingnya keamanan. Nih perhatikan, yang ingin revolusi, seenaknya revolusi. Ya, perhatikan ini. Keamanan itu penting. Dan jadikanlah negeri ini yang aman. Ya, di sini terdapat pentingnya keamanan, dan Nabi Ibrahim minta keamanan sebelum minta rezeki, dan tidak akan datang rezeki kecuali dalam keadaan aman. Wallahi Pak, saya melihat tahun 98 di kota saya di Banjarmasin, orang hakim sudah tidak ada mosi kepercayaan terhadap pemerintah. Ya, perhatikan nih yang sering-sering merendahkan pemerintah. As-sam'u wa ta'ah, taat dan patuh ya akhi. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat dan patuh. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada mosi kepercayaan lagi terhadap pemerintah, tidak ada lagi petugas keamanan, orang seenaknya menjarah. Beca membawa kulkas. Betul, saya lihat dengan mata kepala saya. Ini para ikhwah, beca bawa TV, beca bawa macam-macam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan keamanan. Para ulama mengatakan boleh memberontak tatkala ketika pemerintah indakum minallahi, bahwa pemerintah melakukan kekafiran
yang nyata dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya dia kafir nyata, itu pun ada syarat lagi, harus mempunyai kekuatan. Itu pun ada syarat lagi disebutkan oleh para ulama, harus melihat kira-kira mendatangkan manfaat atau mudarat lebih besar. Enggak semudah orang membalik telapak tangan, wahai saudaraku. Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita sekarang memperbaiki diri. Wallahi tidak ada yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kepemimpinan kecuali dengan memperbaiki diri. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itu pemimpin kalian. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultani alaihim. Ya Allah, hadis seperti matahari di siang bolong. Dan tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan, menipu di dalam jual beli, mengoplos, memalsukan, kecuali kalian akan paceklik kekeringan, barang-barang mahal, persis terjadi. Dan kezaliman pemimpin terhadap kalian. Ini para ikhwah, begini Ahlus Sunnah akidahnya, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah karena dia berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang tidak akan pernah berubah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, Rabbi di sini kata Rabb pada ikhwah itu anggap sampingan tadi ya. Kembali kita kepada Rabb. Di dalam Al-Quran sering ada kata-kata Rabb untuk doa. Di dalam hadis sering ada kata-kata Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka al-huda, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma. Apa bedanya? Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai kata Rabb untuk doa, sedangkan di dalam hadis memakai Allahumma? Maka para ulama menjelaskan bahwa Rabb sering digunakan di dalam Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah yang agung. Maka berdoa seorang makhluk dengan kalam Allah pun menggunakan keagungan, yaitu kata-kata Rabb. Nah, begitu jawabannya. Saya ulangi yang belum mencatat, bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah yang agung. Maka ketika berdoa menggunakan kata yang menunjukkan pengagungan Allah, yaitu apa? Rabb. Begitu. Sedangkan Allahumma adalah berasal dari ucapan makhluk Nabi Muhammad SAW. Maka seorang makhluk paling pantas untuk menghambakan diri kepada Allah, maka lebih pantas untuk memakai kata-kata Allahumma, yang arti Allahumma adalah ya Allah, artinya wahai Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan bangunkanlah untukku di sisimu. Di sini terdapat dua pelajaran, kata-kata di sisi. Pelajaran pertama yang berkaitan dengan indaka, dan makanya saya pesan para ikhwah. Ini saya lihat masih sedikit yang membawa modal ketika ikut berjihad di medan ilmu. Ya, yang membawa pena, yang membawa mushaf terjemah, harus bawa modal. Karena yakini baik-baik, ustadz-ustadz dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat fokus terhadap Al-Quran dan hadis. Kitab hadis mungkin antum susah bawanya, besar banyak. Al-Quran mushaf terjemah, antum akan lihat di situ, bisa memperhatikan apa yang dimaksud oleh ustaz. Seperti sekarang saya ingin menjelaskan kata-kata indaka,
Ya Allah, Rabbku, bangunkan untukku di sisimu. Kata-kata di sisimu, indaka, di situ ada dua faedah. Yang pertama, indaka, yaitu maksudnya adalah di sisimu. Dan faedahnya adalah sama seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila seseorang terlalu tergiur dengan dunia, menghalalkan segala cara, ingat, di sisi Allah surga. Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran, ucapan di sisinya dulu, baru penyebutan surga. Maksudnya, kalau Anda tergiur dengan dunia, menghalalkan segala cara, melakukan hadis Rasul dalam riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminan haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang halal, apa yang haram, yang penting masuk kantong dia. Maka pada saat kita tergiur seperti itu, ingat, di sisi Allah ada surga. Dan itu sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh diantaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu tama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lihat surat Al-Hadid ayat 20. Artinya, ketahuilah kehidupan dunia, kehidupan yang permainan, melalaikan, perhiasan, saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak harta, anak, sebagaimana hujan turun yang menakjubkan para petani, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian hijau, merekah, kemudian tidak berapa lama langsung kuning, langsung mati. Dan di akhirat nanti, begitulah perumpamaan dunia. Di akhirat nanti cuma ada dua, siksa atau firman atau maghfirah dari Allah dan ampunannya. Maghfirah ataupun ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, selalu ingat, kalau kita tertipu dunia, ingat kata-kata indaka, di sisi Allah lebih besar. Di sisi Allah lebih besar dari ini semua. Ingat selalu itu. Itu obat pelipur lara bagi siapa yang ingin melakukan maksiat tetapi dia masih ragu-ragu untuk meninggalkannya. Maka ingat, di sisi Allah lebih besar dari ini semua. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata-kata indaka adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa seorang hendaknya memilih tetangga sebelum membuat rumah. Pilihlah teman yang saleh sebelum membuat rumah. Sedikit faedah tentang teman yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Al-Quran tentang keistimewaan teman yang saleh. Perhatikan surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Ini perhatikan, Pak. Cari kawan-kawan yang kita cintai karena Allah, yang kita berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Saya mengawaninya bukan karena saya dapat komersil dunia. Saya mengawaninya bukan karena dia adalah kawan kolega saya berdagang. Enggak. Kawan yang benar-benar karena Allah. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ayat berapa tadi? 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Artinya, maka kata orang-orang kafir, nanti kami di hari kiamat tidak ada yang memberikan syafaat, tidak ada teman, dan tidak ada teman dekat. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan pada ayat ini, fa wallahi annahum ya'lamun, demi Allah, orang-orang kafir mengetahui, anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Teman kalau dia saleh, dia bermanfaat nanti di akhirat. Teman dekat kalau dia saleh, dia akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Saat orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita berlali dari kita, seperti dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya,
dari bapak ibunya, dari anak istrinya, 5 orang terdekat dia berpisah dengannya, tidak bisa nolong. Ternyata ada kawan dekat yang menolong, memberikan syafaat. Maka ini pentingnya Pak. Coba cari kawannya dekat karena Allah, yang Anda kalau nggak ketemu dengan dia, kalau nggak ada telepon-teleponan dengan dia, rasa kangen karena Allah. Telepon, fulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana sekarang? Oh di sini. Ada apa? Enggak, cuma telepon aja. Ingin tahu kebaikannya. Dan kalau kita ingin mencintai seseorang, kita sebutkan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Sebutkan, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Pak. Jangan-jangan itu yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat bagi kita. Ketika bapak ibu kita tidak bisa, anak istri kita tidak bisa, saudara-saudara kita tidak bisa. Sekarang saya ingin bertanya. Siapa yang menjawab? Saya kasih hadiah. Apa maksud dari kawan nanti akan memberikan syafaat kepada kawan dekatnya yang dia kawani karena Allah? Nah, silakan. Sebuah hadis menyatakan bahwa nanti di akhirat teman dekat akan mencari kawannya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan dari api neraka ataupun menyelamatkannya dari Allah. Ada yang menjawab lagi? Apa yang dimaksud dengan teman dekat memberikan syafaat nanti di hari kiamat? Atau saya rubah pertanyaannya lebih biar mudah memahaminya. Apa yang dimaksud syafaat? Ini akidah ini. Nah, yang dimaksud syafaat Pak, sistem syafaat di hari kiamat itu gimana? Anda ingin dapat syafaat? Ingin nggak dapat syafaat? Hah? Ingin Pak? Ingin. Kok cuma sedikit yang jawab? Ingin dapat syafaat? Ingin. Taib. Tetapi keinginan tersebut kan kita harus mengetahui hakikatnya. Hakikat syafaat apa? Kok ingin sesuatu nggak tahu hakikatnya? Nah, pertolongan gimana pertolongan? Apa maksudnya pertolongan? Bagaimana sistem gambaran syafaat? Nah Pak, memberikan pembelaan kepada temannya. Bagaimana caranya memberikan pembelaan? Nah, yang tadi sudah menjawab, silakan. Dia dulu sama-sama dengan saya berbuat soleh. Taib, jazakallahu khairan yang sudah menjawab. Semuanya salah. Iya, rugi. Masalah akidah kita tidak tahu. Di sini pentingnya untuk belajar. Ya, jangan cuma belajar baca-baca berita-berita saja, koran-koran. Nanti menjadi politikus. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Syafaat pengertiannya adalah su'alullahi at-tajawuz 'anil ghair. Meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu mekanisme syafaat. Garis bawah itu baik-baik. Syafaat Rasulullah berarti bagaimana mekanismenya? Ada Allah, ada Rasulullah, ada orang yang ingin diberikan syafaat. Nanti Rasulullah datang kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan. Doa Rasulullah kabul tidak? Permintaan Rasulullah dikabulkan oleh Allah tidak? Kabul. Itu indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mekanisme syafaat. Minta untuk orang lain agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian syafaat. Nah, teman memberikan syafaat. Teman ini nanti ketika diizinkan oleh Allah, dia datang kepada Allah. Ya Allah, itu teman saya, ampuni dia. Indah tidak Pak? Indah. Saat kita mungkin merasa tidak ada yang menolong, ternyata ada kawan dekat. Ini faedah dari kata-kata indaka. Dan itu bisa terjadi kepada keluarga
Kita mencintai istri kita karena Allah, istri kita mencintai kita karena Allah, bukan hanya karena asas kelezatan berhubungan, tidak, tetapi karena bisa saling tolong menolong dalam kebaikan yang akan saya jelaskan nantinya. Kapan Ustaz jelaskan? Sudah jam 11 ini waktunya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan di sini baitan, di sini faedah. Ini faedah yang terakhir dari doa ini, baru kita kepada masalah keluarga setelah ini. Baitan, baitan di sini dalam bentuk nakirah, dan nakirah belum jelas apa dan siapanya, berarti umum dia, rumah apapun di surga. Ada faedah menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan faedah ini saya pesan kepada Anda sekalian, pakai setiap Anda membaca ayat Al-Quran atau hadis Rasul atau buku apapun yang berbicara tentang surga. Faedah ini pakai. Sebagian orang tidak tertarik masuk surga gara-gara tidak memahami faedah ini. Saya beri contoh. Wahai fulan, ada hadis Rasul yang berbunyi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti di hari kiamat orang-orang akan dikatakan kepada dia, wahai fulan, bacalah sesuai dengan hafalanmu. Bacalah dengan tartil, dengan pelan-pelan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Bacalah, bacalah. Setiap ayat yang kau baca akan meninggikan derajatmu di surga. Satu ayat, satu derajat. Satu ayat, satu derajat. Kalau hafalannya cuma surat yang di dalamnya, di depannya cuma qul, 3 surat yang di depannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka itu berarti cuma sekian dia pahalanya. Tambah surat paling favorit, inna a'taina. Itu pun warisan SD. Ketika ditanya, wahai fulan, umurmu berapa? 40, 50 Ustaz. Berapa hafalan Qur'annya? Ya itu saja Ustaz. 4 surat itu paling maksimal Ustaz. Loh, selama ini kamu ngapain di dunia? Di mana aja? Ada saya Ustaz. Di Sudiang ada. Enggak, kamu ngapain? 40, 50 tahun hafalannya cuma segitu-gitu tok. Maka orang tersebut nanti ketika dia naik, sesungguhnya kedudukannya di surga sesuai dengan ayat yang dia baca dan dia hafal. Orang ini berkata, Ustadz, saya nggak mau kalau begitu menghafal Quran. Loh, kenapa? Karena saya ini di dunia takut, fobia ketinggian. Orang ini tidak paham surga, maka ini faedahnya. Ketika Asiyah berdoa, wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Jujur Pak, saya ingin bertanya, ingin bertanya kepada antum yang pakai baju kaos, ya. Jujur, ketika mendengar kata rumah, rumah siapa yang antum ingat? Ketika Asiyah tadi berdoa, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Rumah siapa yang antum ingat? Dalam bayangan antum rumah siapa? Jujur. Hah? Enggak jujur itu. Rumah siapa? Rumah di dunia, betul? Karena kita bisa berbicara tentang sesuatu ketika kita bisa memakluminya, betul? Rumah dunia, rumah yang membangunnya sulit, rumah yang kadang-kadang gagang kuncinya patah, rumah yang setiap tahunnya catnya harus dicat kembali, rumah yang kadang-kadang bocor, ditambal, rumah kan? Makanya tidak tertarik untuk memiliki rumah di surga. Kenapa? Karena yang ada di dalam benaknya adalah rumah mana? Dunia, penuh dengan ketidaksempurnaan, kesulitan,
penuh dengan ketidakkekalan. Nah, makanya coba lihat faedah dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, la yushbihu syai'un fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan apa yang ada di surga, dengan apa yang ada di dunia, kecuali cuma nama saja. Rumah iya, namanya sama, tetapi hakikat rumah di dunia dengan hakikat rumah di surga jauh. Bayangkan antum ini, keramik yang antum duduki, kalau itu dia dijadikan dinding, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Keramik satu dari emas, satu perak, satu emas, satu perak, satu emas, satu perak. Bisa membayangkan? Enggak bisa. Karena memang surga tidak bisa dibayangkan. Disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, wa annal jannata la khatara laha. Surga tidak bisa terbetik di dalam hati. Ya, ini yang membuat seseorang kadang-kadang malas untuk membangun masjid, untuk bersedekah membangun masjid, malas dia. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah rumah di surga. Alhamdulillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sebuah rumah dia di surga. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walaupun kecil, sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Enggak tertarik. Kenapa? Karena yang ada dalam bayangannya rumah dunia. Bayangkan antum rumah surga. Aisyah radhiyallahu anha diberikan kabar gembira oleh Jibril alaihissalam mendapatkan rumah di surga. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, bukan Aisyah ya, Khadijah. Sebuah rumah di surga yang terbuat dari bambu. Wah, Ustaz, bambu. Lihat kata-kata bambu. Antum ingat mana? Dunia pasti. Hah? Rumah dunia, rumah bambu yang kalau seandainya hidup di dalamnya krak-krek, gaduh, kemudian sulit hidupnya. Ternyata bukan bambu sembarangan, min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Terbuat dari bambu berlian. Bisa dibayangkan? Ustadz, berlian sekali-kali hidup saya nggak pernah lihat. Gimana ini rumah bambu berlian? Subhanallah, rugi Pak yang jual surga. Saya kalau tidak salah ada judul kajian saya, para penjual surga. Ini contoh-contohnya. Para penjual surga rugi. Mendapatkan nikmat dunia yang karakteristik dunia itu tidak lebih daripada satu, sedikit. Sebanyak apapun harta orang pasti sedikit. Tadi pagi saya sebutkan di Banjarmasin itu Pak, ada rumah tingkat 5, rumah tinggal. Kemudian ada kadang-kadang rumah di Banjarmasin, bos-bos mungkin batu bara itu, ya, ada rumah lebarnya 0,5 kilometer. Saya pernah ke Brunei, diundang oleh kawan-kawan kajian di sana. Saya sudah tahu pasti mereka akan memperlihatkan keindahan Brunei. Saya ingin menghinakan dunia. Jadi menganggap biarin, gitu ya, ingin menghinakan dunia. Ustadz, afwan Ustadz, itu istana. Oh ya, begitu saja saya. Oh ya, biar nggak terlalu heboh. Gitu. Oh ya, Ustadz, afwan, itu istana, di dalamnya ada 2000 kamar. Baru saya, nggak bisa, hanya dihilangkan nggak bisa. 2000 kamar itu sapunya berapa? Allah. Tapi sebesar itu Allah menyebutnya numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada mereka dunia sedikit. Itu ciri karakteristik dunia, sedikit. Satu. Yang kedua,
sulit didapat. Sulit. Ente mau es kelapa, kalau seandainya nggak ada yang jualan es kelapa, kata pedagang es kelapa, kami asosiasi pedagang es kelapa menyatakan resign, berhenti jualan es kelapa. Kaum muslimin yang ingin minum es kelapa, manjat sendiri sana. Sulit. Istri dapat sulit. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan. Ya, ngelamar 22 kali baru diterima. Saya dapat istri sulit, Pak. Harus bertarung melawan lautan. Iya betul, Pak. Dari Banjarmasin ke Nusa Tenggara Barat sulit dapat. Itu pun alhamdulillah satu-satunya wanita yang mau jadi istri saya. Makanya saya sayang sekali sama beliau. Ini para ikhwan, sulit didapat. Itu dunia. Ciri karakteristik dunia itu sulit didapat. Itu yang kadang-kadang orang gontok-gontokan, perang-perangan, ya, kemudian bunuh-bunuhan. Yang diperebutkan cuma itu. Sulit. Kemudian yang ketiga, ciri karakteristik dunia yaitu cepat rusak. Ente nikah sama perempuan, Ustadz, itu Ustadz kalau antum nikahi, pokoknya dunia dan seisinya sudah. Ketika sudah dinikahi, biasa aja ya akhi kayaknya. Dan cepat rusak. Iya. Kalau sudah beberapa tahun nikahi, di sini gemrot sana, gemrot sini, cepat rusak dunia. Sedikit, sulit didapat, cepat rusak. Yang ketiga, yang keempat, tidak sempurna. Gak ada kesempurnaan kecuali di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian hanya diberikan secara sempurna kapan? Hari kiamat. Gak ada kesempurnaan di dunia. Seindah semewah apapun orang memiliki rumah, semegah apapun mobilnya, tidak ada kesempurnaan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan rumah tadi. Jadi pahami surga seperti itu dengan kaidah dari Abdullah bin Abbas, habrul ummah, ulamanya umat Islam, turjumanul Quran, ahli tafsir dari generasi sahabat. Beliau mengatakan la yushbihu syai'un mimma fid dunya minal jannah illa al-asma. Tidak ada sesuatu yang sama dari apa yang di dunia dengan yang di surga kecuali nama. Dan ini menumbuhkan rasa cinta kita untuk masuk surga. Wallahi Pak, demi Allah, kadang orang bermaksiat, kadang orang terperosok ke dalam meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan. Salah satu penyebabnya adalah dia dilupakan oleh iblis tentang surga. Makanya kita harus baca tentang surga. Cita-cita seorang muslim masuk surga. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan dari permasalahan keluarga. Tadi Imam Ibnu Katsir menyinggung, jadi nggak cukup ya baca dari tafsir At-Tabari, As-Sa'di, nggak cukup. Nanti silakan ustadz yang lain membaca tafsirannya. Saya ingin masuk kepada pembicaraan tentang hubungan suami istri. Tadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ma darra imra'atuhu kufra zawjiha. Artinya Asiyah istri Firaun tidak berbahaya meskipun suaminya kafir. Di sini para ikhwah terdapat pelajaran tentang bagaimana suami istri membangun hubungan di atas ketakwaan. Maka itu syarat paling utama agar mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Syarat ketakwaan, syarat utama untuk mendapatkan rasa tenang, bahagia, cinta, kasih sayang. Takwa. Kita akan jelaskan sekarang. Ya.
saya akan menjelaskan hak-hak suami istri secara bersamaan. Hak-hak suami istri secara bersamaan. Ini kewajiban si suami, pada saat yang bersamaan juga kewajiban istri. Hak-hak ini ada 5 hak. Ya, ada 5 hak. Para ikhwah yang dirahmati, yang dilakukan oleh para sahabat salafus saleh, mereka diridhoi oleh Allah dan surga. Mereka sebaik-baik umat manusia setelah Nabi dan Rasul. Mereka kerap kali digandingkan nama mereka dengan kesolehan. Kebiasaan mereka ternyata adalah dalam urusan rumah tangga, mereka mempelajari hak pasangan bahkan sebelum menikah. Coba perhatikan hadis berikut, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disebutkan juga oleh Imam Baihaqi, kemudian Imam Ad-Darqutni, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri juga terkenal dengan kemudian nama asli beliau Sa'ad bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri adalah potret, saya sering memperlihatkan kajian mengungkap biografi sahabat agar kita hanya kenal orang-orang terkenal di dunia sekarang. Mungkin dia orang kafir, dia orang fasik, kita kenal kepada kaum muslimin para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan sahabat muda belia. Ya, sahabat muda belia tetapi ahli ilmu. Di sini pelajaran menarik bagi para anak muda. Isi waktumu dengan ilmu agama. Abu Sa'id Al-Khudri di masa beliau masih hidup, Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau hanya sekitar 20-an tahun, dan beliau sudah menjadi mufti ahli Madinah, ahli fatwa kota Madinah, termasuk minal muftina fil hadis, termasuk daripada orang sahabat yang muda yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jangan bosan untuk belajar, ya. Jangan bosan untuk belajar. Dan dengan belajar kita juga berusaha. Dunianya nanti akan datang. Usaha dunia iya, tetapi dibaguskan juga belajar agama. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada rajulun min nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna ibnati hadhihi abadan ya Rasulullah, istri anak perempuan dan tolong nasihat." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak perempuan, taati bapak, nikahlah." Ini pelajaran menarik bahwasanya apabila ada urusan rumah tangga, maka jangan sampai curhat kecuali kepada ahli agama. Jangan sampai cari solusi permasalahan rumah tangga kecuali kepada ahli agama. Anda tidak akan dapatkan solusi terbaik kecuali dari ayat Al-Quran, hadis Rasul yang itu dimiliki oleh ahli agama. Tapi curhat kepada ahli agama pun diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan, terutama para akhwat, saudari-saudari muslimah. Curhat kadang-kadang kepada ustaz. Ustaz juga manusia. Ada orang pernah curhat lewat email. Ustaz, assalamualaikum, nama saya Fulana binti Fulan, saya umurnya sekian, tinggi sekian, kemudian saya sekarang sudah sekolah sekian, kemudian saya begini, saya ingin mencari seorang suami, tolong carikan, tolong bisa tolong. Mana tidak berubah-ubah? Ustaz juga manusia. Jaga hati mereka. Tanyakan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk ditanya. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ati'i abad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taati bapak. Faqalat, lalu sang perempuan tersebut berkata, menanggapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqa az-zawj 'ala." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai
suami atas istrinya. Kebiasaan orang salah besar. Pelajari ini. Suami mempelajari hak istrinya, istri mempelajari hak suaminya. Dengan seperti ini akhirnya kita tahu kewajiban-kewajiban kita. Kalau sudah tahu kewajiban kita, kita akan kerjakan, maka kita akan dapat hak. Lalu Rasul SAW menjawab, haqquz zawj ala zawjah an law kanat bihi qarhatun falahasatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma ibtala'athu ma addat haqqahu. Hak suami terhadap istri. Lihat para istri, saudariku muslimah, ini hak suamimu. Kalau seandainya suamimu mempunyai luka, lalu dia jilat, atau mempunyai nanah, ataupun darah, lalu dia isap dan dia telan, maka belum selesai dia menunaikan sebenarnya hak suaminya. Saking besarnya hak suami, sampai seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada hak bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dan istri hendaknya mereka saling sering-sering memaafkan di antara pasangan. Sering-sering memaafkan di antara sesama. Karena pasanganmu adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Selalu. Di situ khata' sirah mubalaghah, bukan hanya sekedar mukhti', orang yang melakukan kesalahan, tidak, tetapi khata', orang yang selalu melakukan kesalahan. Ya, selalu melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah istri dan suami Anda. Suami Anda bukan malaikat, istri Anda bukan bidadari. Tidak pernah mengerjakan kesalahan. Pasti ada kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Coba perhatikan syair berikut. Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa allati la tu'atibu. Fa'ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqalibu dhanbin marratan wa mujanibu. Jika engkau di setiap perkara selalu mencela kawanmu, pasanganmu, engkau tidak akan pernah dapati seseorang yang tidak pernah engkau cela. Kalau ingin seperti itu, mendapati seseorang yang tidak pernah engkau cela, tidak pernah melakukan kesalahan, fa'ish wahidan. Kalau begitu, hidup sendirian. Atau kamu hubungi kawanmu, pasanganmu, tapi ingat mereka di antara dua. Kadang benar, kadang melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan di antara pasangan. Terutama para suami, saya pesankan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis riwayat Muslim. Dan ini diberikan kepada para suami, redaksinya kepada para suami. Seorang suami tidak membenci seorang istri yang beriman jika dia membenci sesuatu dari istrinya yang beriman. Semoga Allah membuat di dalam diri istrinya yang beriman sesuatu yang diridhoi oleh suaminya. Artinya, mungkin istri melakukan kesalahan satu, tapi kebaikannya banyak. Ya, mungkin istri melakukan satu kesalahan, tapi kebaikannya banyak. Seorang pernah curhat kepada saya, Ustaz, saya silakan Pak. Saya tidak mencela istri saya. Istri saya subhanallah, masya Allah, cuma satu kekurangan. Cumanya itu
Satu, itu salah, itu maksiat. Dan saya pesan kepada para suami, jangan jadi pengkhianat cinta. Siapa itu pengkhianat cinta? Laki-laki yang suka memandangi wanita-wanita yang bukan mahramnya. Sebesar pandangan Anda kepada wanita-wanita yang diharamkan, sebesar itu pula Allah akan mencabut lezatnya melihat istri Anda yang halal untuk Anda. Hati-hati. Ya. Jelas gimana tidak terjabut. Lawang yang dilihat itu televisi ataupun di gadget, cantik-cantik, sekali bergerak ada yang menyekap keringatnya, betulkan rambutnya, betulkan bulu mata samudranya. Ya, ada yang membetulkan, cantik terlihat oleh mata. Ketika ada istri di samping yang tidur di dunia nyata, kok begini asal? Tidurnya menganga, ngorok, ileran. Kemudian sebagian perempuan juga kalau tidur tidak dandan kepada di hadapan suaminya, seasalnya berdandan, pakai roll sana, roll sini, roll sana, kemudian pakai masker, kelihatan cuma matanya dong. Gimana istri suami mau senang? Saya pesan, amalan paling baik untuk menyenangkan hati suami adalah Anda sebelum tidur berdandan seperti Anda kondangan. Pasti setelah itu suami akan nanya, "Neng, mau kemana?" Tidak pernah sebelumnya. Bagi yang sudah biasa itu pemandangan setiap malam. Berdandan sebagaimana dia ingin keluar rumah dalam kondangan. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saya pesan, suamilah yang dituntut satu, lebih penyabar, lebih ramah, lebih dewasa. Ya, suami jangan sampai kelakuannya seperti anak kecil, sedikit-sedikit ambekan, mengambek, sedikit-sedikit merajuk. Merajuk itu bahasa Indonesia. Artinya marah, sedikit-sedikit ngambek. Misalkan makanan manis sedikit, manis banget sih. Banting pintu, keluar rumah, cari coba Makassar yang lain. Ini suami harus sabar. Anda yang dituntut untuk sabar. Lihat hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan baik. Ya. Beliau disebutkan dalam surah An-Nisa surat 4 ayat 19. Wa ashiruhunna, lihat redaksinya kepada para suami. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamun. Artinya, para lelaki adalah mereka yang mengurus para wanita. Mereka harus lebih dewasa, lebih santun, lebih penyabar. Istri Anda itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika berusaha meluruskannya, mematahkannya, maka nikmati kebengkokannya. Kadang dia pagi hari menangis, sejam kemudian tertawa. Ya, itu biasa. Kadang kalau kita masuk rumah dalam keadaan capek, habis kerja, kemudian di kantor dimarahin bos lagi, sudah kita wajah masam-masam, kita kira istri kita mau empati dengan kita. Enggak, kita sudah wajah masam, murung, sedih gitu. Istrinya malah cengengesan. Bang, mall yuk. Itu biasa perempuan seperti itu. Maka suami yang lebih dituntut untuk lebih penyabar. Lihat ayat hadis tadi. Kemudian saya agar mudah memberikan maaf kepada pasangan. Ingat kebaikan-kebaikan. Lihat hadis tadi riwayat Muslim. La yafriq mu'minun mu'minatan in kana quluban radiyan. Tidaklah seorang lelaki beriman, tidak boleh seorang lelaki beriman membenci, memarahi
tadi curhat, tidak romantis. Saya tebak, Anda ganteng, pasti istri Anda cantik. Iya. Baik, tidak romantis, lawan cantik, satu lawan satu yang istri. Saya tebak lagi, Anda, istri Anda sangat rapi, mengurus rumah, bersih, tidak ada sampah di rumah, semuanya rapi, tidak ada debu. Dia sangat rapi, dua lawan satu, tidak romantis tapi cantik, kemudian dia sangat rapi, yang ketiga, tidak romantis lawan istri Anda sangat memuaskan Anda di atas kaki. 3 lawan 1. Begitu cara kita untuk bisa memaafkan. Begitu pula istri memaafkan suaminya. Salah satu penyakit suami adalah sering lupa, janji-janji lupa. Ya, dan saya pesan, jangan percaya kalau suami ngutang, itu pasti gak bayar. Dan saya berpesan, jangan pernah ngutang dengan istri. Setiap Anda dihormati oleh istri, keluarga, anak, istri adalah Anda yang menafkahi. Meskipun istri Anda lebih besar gajinya dibandingkan Anda. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'an ayat 34. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan. Kapan dia menjadi pemimpin? Kenapa? Karena faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah memuliakan laki-laki dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena para suami sudah berinfak dari harta mereka. Saat itu sang lelaki, sang suami bisa mengurus istrinya. Sering terjadi percekcokan di antara rumah tangga. Yang saya dapati adalah karena suami tidak bekerja, nganggur, makan, ya, siang minta makan untuk perut, malam minta untuk di bawah perut. Kenapa kerja, usaha yang halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, suami misalkan punya kesalahannya apa? Kesalahannya yaitu lupa. Saya beri contoh kecil, misalkan sang suami telepon istrinya ketika mau pulang dari kantor. Wahai istriku, mau beli apa? Mau beli martabak itu di sebelah sana, martabak enak. Di tengah jalan sebelum ada martabak, dia lihat nasi goreng. Sang suami ingin nasi goreng, dia beli nasi goreng. Ya, sampai di rumah lupa. Sang istri di rumah sudah martabak. Pas dibuka, bang, nasi goreng bang. Lupa. Maafkan suamimu. Dia punya kelebihan lain. Apa kelebihannya? Pertama, dia tidak bakhil. Yang kedua, ya, kenapa saya kata-kata saya mungkin? Kata-kata laki-laki pasti. Dia tidak bakhil mungkin. Yang kedua, dia sangat perhatian kepada istrinya. Yang ketiga, dia sangat menyayangi anak. Kebaikan suami, ingat kebaikan. Yang kedua, saling tegang rasa dalam rasa sedih dan rasa senang. Tegang rasa. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, pernah beliau tiduran di pangkuan istri. Kemudian setelah itu Abdullah bin Rawaha menangis. Istrinya menangis, melihat suaminya menangis, ikut nangis tanpa harus bertanya, kenapa kau nangis wahai suami? Ikut nangis sampai sang suami bingung. Ya istri, wahai istri, maaf, apa yang menyebabkan kau menangis? Istrinya dengan mudah menjawab, tapi aku melihat engkau menangis, aku ikut menangis. Begini suami istri, saling tegang rasa.